warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhaila SPDI. Saya mengampu mata pelajaran PAI di SMP 19 Percontohan Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan inovasi saya dalam pembelajaran praktik manasik haji dan umrah kelas 9. Materi ini terdapat pada KD 49, yaitu mempraktikkan manasik haji dan umrah. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah agar siswa dapat memahami bagaimana tata cara pelaksanaan haji dan umrah dengan benar. Sebelum masuk ke praktik, peserta didik seharusnya mengetahui beberapa hal penting mengenai haji dan umrah. Apa sih perbedaan pelaksanaan haji dan umrah? Nah, bedanya adalah rukun haji ada 5, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan rukun umrah hanya 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Bedanya adalah pada pelaksanaan ibadah umrah tidak ada rukun-rukun. Bagaimana sih tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah? Yuk kita bahas sama-sama ya. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jamaah melakukan dimulai dari mandi, wudhu, dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian berniat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Setelah menggunakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang telah ditentukan. Bagi pria, dilarang memakai pakaian berjahit, menutup kepala pakai peci, dan memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Bagi wanita, dilarang memakai sarung tangan dan menutup muka. Adapun larangan yang bersamaan antara pria dan wanita adalah memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh binatang, menikah atau mesraan, memotong tumbuhan, memaki atau bertengkar. Selanjutnya, jamaah menuju ke Masjidil Haram dan dianjurkan selama perjalanan ke Masjidil Haram memperbanyak membaca talbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Berikut ini, marilah kita nonton pelaksanaan praktik manasik haji dan umrah yang saya lakukan di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 9. Nah, ini dia dapat kita saksikan sama-sama para peserta didik sedang melaksanakan rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Tadi kita sudah menyaksikan wukuf, rukun kedua. Nah, sekarang semua peserta didik sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ini bisa kita saksikan sama-sama peserta didik sedang salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Ini merupakan sunnah dari pelaksanaan haji maupun umrah. Lalu mereka juga melaksanakan sunnah minum air zam-zam bersama-sama di depan Ka'bah.
As'aluka ilman nafi'a. Ini adalah sedang sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Setelah sa'i tadi, dilanjutkan dengan rukun tahallul, yaitu memotong rambut. Nah, kita bisa lihat peserta didik sangat semangat, sangat ikhlas, rambutnya dipangkas. Setelah tahallul tadi, maka selesai semua rukun. Terakhir, para peserta didik melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Di sini bisa kita saksikan peserta didik sangat antusias, bahkan ingin mencium Hajarul Aswad. Sekarang mari kita saksikan testimoni. Kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali, dan ini siswa yang pada hari ini melaksanakannya itu adalah siswa kelas 9 dan juga merupakan materi yang harus diajarkan. Nah, harapan kami hal ini tetap dilaksanakan, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita mengenai ibadah haji dan umroh, ya, baik itu rukun-rukunnya maupun sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Tentu saja saya sangat senang dan terharu karena dengan adanya program ini saya dapat lebih memahami materi tentang haji yang kita pelajari, dan saya juga merasa lebih siap untuk pergi ke Baitullah jika ada kesempatan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, bahagia sekali karena dapat melakukan praktik manasik haji bersama teman-teman saya. Semoga siswa-siswi SMP Percontohan dapat bisa berkesempatan naik haji. Amin. Nah, itulah serangkaian inovasi pembelajaran praktik manasik haji dan umrah yang saya terapkan di SMP 19 Percontohan Banda Aceh. Dan alhamdulillah, peserta didik sangat senang dan bahagia mengikutinya sampai selesai. Praktik manasik haji ini setiap tahunnya saya laksanakan, lalu saya dokumentasikan dan saya bagikan ke sesama guru PAI melalui media sosial, baik melalui grup WhatsApp, Facebook, maupun YouTube. Sehingga banyak guru PAI di kota Banda Aceh maupun di kabupaten lain yang terinspirasi untuk menerapkan juga di sekolahnya. Bahkan, Forum NGMP PAI Kota Banda Aceh mengajak saya untuk melaksanakan sekaligus membimbing manasik haji yang akan diikutsertakan oleh seluruh guru PAI dan beberapa peserta didik dari masing-masing SMP se-Kota Banda Aceh. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai jumpa.